Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Selamat datang dan bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan renungan dari pelayan saya Sepata Ministry Channel YouTube. Berharap kiranya renungan disampaikan jadi berkat bagi kita semua. Sekarang boleh subscribe channel ini, kemudian memberikan komentar, like, dan juga sharingan kepada orang lain, agar juga banyak orang dapat berkat dari firman Tuhan yang saya sharingkan setiap minggunya. Saudaraku, sudah 2 minggu terakhir kita sudah merenungkan tentang salib Kristus dalam masa Prapaskah ini. Salib sebagai simbol kasih Allah, dan salib sebagai panggilan hidup kita. Dalam minggu yang terakhir, menjelang nanti kita akan memperingati Jumat Agung, kita akan merenungkan lagi satu tema salib, yaitu salib sebagai kemenangan atas maut. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada dalam surga kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang kami boleh rasakan hari lepas hari. Dalam situasi dunia yang semrawut seperti ini, kami tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Peliharalah iman kami, tetap boleh bersandar kepada Tuhan. Ketilah renungan pada saat ini ya Tuhan, agar jadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Seluruh tema yang saya sampaikan hari ini adalah tentang salib sebagai kemenangan atas maut. Saudara, kalau kita berbicara mengenai Jumat Agung, kita berbicara mengenai sesuatu yang bukan lagi hal yang baru, tapi sebuah peringatan. Beda dengan kasusnya misalnya, keluarga yang sedang menunggu orang tua yang dikasihi yang sedang terbaring lemah di kamar ICU misalnya. Hanya menghitung hari, rasanya berat sekali melewati hari lepas hari, dan rasanya susah, sedih, dan sometimes orang-orang itu tanpa pengharapan. Beberapa hari ke depan kita akan memperingati Jumat Agung, kita tidak punya mood seperti itu, karena kita sudah tahu endingnya. Dan mari kita semakin mengingat kisah tentang salib Kristus, mengingat akan pengorbanan Kristus akan membuat kita semakin hidup mengasihi Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 55. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, salib itu bisa mengubah. Salib mengubah segala-galanya. Simbol penderitaan, simbol kematian, simbol yang hina, tetapi bagi orang percaya adalah lambang kemenangan, saudara. Saudara, kemenangan apa? Ada 3 dimensi kemenangan salib Kristus. Yang pertama adalah kemenangan atas dosa. Kemenangan atas dosa. Apa itu dosa, saudara? Kalau kita tanya kepada orang-orang secara random saat ini, apa itu dosa? Bisa punya banyak sekali definisi tentang dosa. Sebuah tindakan, kalau kita paparkan kepada mereka, kita tanya apakah ini dosa atau tidak, bisa jadi berbeda pandangannya mereka. Sudah sangat susah sekali, sangat subjektif sekali mengenai dosa itu apa. Balik pada firman Tuhan, dosa adalah sesuatu yang meleset dari yang Allah sudah tetapkan. Adam dan Hawa, mula-mula Allah berkatakan bahwa tidak boleh makan buah pengetahuan. Adam meleset dari target yang ditetapkan. Adam dan Hawa berdosa. Dan upah dosa adalah maut, saudara. Upah dosa adalah maut. Sehingga jangan bermain-main dengan dosa. Tak kala manusia sudah jatuh dalam dosa, upahnya adalah maut. Itu membuat manusia sulit sekali lepas dari belenggu dosa. Bukankah kita susah sekali bergumul dengan dosa-dosa kita, bukan? Kita sebut saja dosa apapun yang menempel dalam hidup kita, bahkan jadi kebiasaan kita. Apakah mudah untuk bisa lepas dari dosa? Terlebih mereka yang di luar Kristus, seolah-olah tanpa pengharapan, makin berusaha bergerak, makin dihisap oleh kuasa dosa dan makin mati pada akhirnya. Seperti orang yang masuk di dalam lumpur hisap atau pasir hisap. Susah luar biasa. Bahkan Alkitab mengatakan dengan sangat jelas lagi, kejatuhan total manusia adalah seperti orang yang sudah mati dalam dasar laut yang sangat dalam. Sudah mati. Tidak mungkin bisa hidup lagi. Tetapi salib adalah tempat di mana Yesus menanggung dosa seluruh umat manusia. Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Puji Tuhan, saudara. Melalui kematian Kristus, kita dibebaskan dari belenggu dosa dan diperdamaikan dengan Allah. Roma 6 ayat 6-7. Nah, kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita telah hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan lagi kepada dosa. Siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Puji Tuhan, melalui kematian Kristus, melalui salib Kristus, ada kemenangan atas dosa. Seperti satu gambaran orang yang sudah mati dalam dasar laut. Roh Kudus membangkitkan dia, menghidupkan dia kembali sehingga dia bisa naik ke atas. Saudara, itulah kuasa salib Kristus, menghidupkan kita lagi, memberikan kita satu kemenangan atas dosa. Sehingga engkau dan saya saat ini masih bisa berdosa, tapi kita masih bisa punya kekuatan dari Roh Kudus untuk bisa melawan dosa. Bangkit dari kehidupan yang lama, maju hadap Tuhan. Saudara, bagaimana hidup kita bisa bebas dari dosa dan menolak semua godaan yang menjerat kehidupan kita? Itu sebuah PR bagi kita seumur hidup.
Yang kedua adalah kemenangan atas maut. Kemenangan atas maut. Karena dosa upahnya adalah maut. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa maut tidak memiliki kuasa akhir atas hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, kematian bukanlah akhir, tapi sebuah pintu menuju kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Yohanes 11, 25-26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, aplikasinya adalah begini. Bagaimana pengharapan akan kebangkitan itu boleh mengubah kita saat kita menghadapi kematian atau kehilangan. Saudara, salib adalah kemenangan atas maut. Kita renungkan tema ini pada minggu depan saat kita menyambut Paskah. Yang ketiga adalah kemenangan yang memberikan pengharapan. Memberikan pengharapan. Waktu kita berdosa, tanpa Kristus, kita seolah-olah tidak punya pengharapan, saudara. Tidak punya pengharapan. Kita berbuat ini salah, berbuat itu salah. Perbuatan baik kita seperti kain kotor. Kalau bergumul dengan dosa, tanpa Kristus, apakah ada pengharapan? Kemenangan Kristus di kayu salib memberikan pengharapan yang teguh bagi kita. Bahkan dalam situasi-situasi yang paling sulit sekalipun. 8 ayat 37 berkata, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Mengapa? Karena ada kemenangan yang memberikan pengharapan. Kemenangan apa? Karena salib Kristus, sebuah kemenangan yang memberikan pengharapan. Saudaraku, sebagai aplikasinya bagaimana kita bisa mau membagikan pengharapan ini kepada orang-orang yang sedang berjuang atau putus asa. Orang-orang yang menderita karena dosa-dosa mereka. Sebuah kemenangan yang memberikan pengharapan, kita bagikan kepada mereka yang butuh pengharapan itu. Dalam minggu terakhir sebelum Jumat Agung, saudara, ada banyak kebaktian-kebaktian khusus yang diadakan di gereja. Saudara, undang mereka. Undang orang-orang yang kita tahu membutuhkan pengharapan ini. Sehingga mereka boleh mendengar berita tentang kematian Kristus. Mereka boleh mendengar berita tentang kemenangan Kristus. Dan mereka juga boleh mendapatkan pengharapan karena salib Kristus. Terus sebagai renungan penutup. Sebagai penutup. Hidup dalam kebebasan dari dosa. Mari kita renungkan area hidup kita yang masih dikuasai oleh dosa. Serahkan kepada Tuhan untuk dimenangkan. Memang tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Orang yang sudah bertahun-tahun jatuh di dalam dosa. Sebut saja, pornografi misalnya. Dosa apa? Kebiasaan berbohong, kebiasaan berzina, kebiasaan korupsi dan sebagainya. Tidak mudah. Renungkanlah. Kalau masih ada area itu dikuasai oleh dosa. Saat ini juga, saudara, berdoalah. Serahkanlah kepada Tuhan agar area itu bisa dimenangkan juga oleh Tuhan. Relakah, saudara? Jadikan pengharapan kebangkitan itu sebagai sebuah kekuatan dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup ini. Keyakinan kita bahwa Tuhan sudah menang. Sehingga merenungkan salib Kristus, merenungkan Jumat Agung dengan sebuah pengharapan bahwa Kristusku sudah menang. Kristusku sudah mengalahkan semuanya. Dan ini sebuah pengharapan dalam hidupku. Yang terakhir, saudara, mari kita bagikan kemenangan Kristus ini, berita ini. Jadilah saksi hidup. Bagikan kesaksian hidup ini untuk membagikan kepada orang-orang lain. Kabar baik tentang salib Kristus untuk orang-orang lain. Sudah mudah, sharingkan ini kepada orang-orang lain. Ajak mereka dengarkan renungan ini. Ajak mereka datang ke gereja memperingati Jumat Agung dan Paskah. Dan sungguh-sungguh semua di dalam Tuhan bisa memperoleh kemenangan. Salib sebagai kemenangan atas maut. Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.